Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa man syaa min ibadihi li adai afdhalut ta'at wa qasa bi akmali sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mustahiqi tauhid wal kamala. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajmuniran salatan wa salaman daimaini ma damatil ardi was samawat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah dan mulia ini, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan karena nikmat rezeki hidayah karunia Allah jualan, pada hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang muttaqin yaumil Jum'ah, yaitu melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke haribaan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Al-Faqih Ar-Ra'ih menyampaikan isi khutbah, Al-Faqih ingin berwasiat khususnya bagi diri Al-Faqih dan juga bagi seluruh kaum muslimin yang hadir. Yuk mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan semua yang Allah perintahkan saudara dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Sehingga demikian, jikalau kita selalu konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar, saudara. Ada 3 orang besar menurut catatan sejarah. Yang pertama, ada orang besar karena pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Dia merasa besar karena punya pangkat. Dia merasa kuasa karena punya kekuasaan. Akan tetapi suatu saat nanti jabatannya selesai, kekuasaannya sudah tidak ada, maka selesai sudah dia punya kebesaran hanya sampai di situ. Lalu yang kedua, ada orang besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dia miliki. Dia merasa besar karena punya harta yang banyak. Dia merasa besar karena punya materi yang banyak. Akan tetapi suatu saat nanti dia jatuh bangkrut, hartanya sudah tidak ada lagi, materinya sudah tidak punya, maka selesai sudah dia punya kebesaran hanya sampai di situ.
Lalu yang ketiga, ada orang besar oleh karena ia minta dibesar-besarkan oleh masanya, dia minta dibesar-besarkan oleh golongannya, dia minta dibesar-besarkan oleh kelompoknya. Apabila suatu saat nanti terjadi pergeseran nilai, masyarakat sudah tidak menghargainya, bahkan masyarakat sudah tidak mempercayainya, maka selesai sudah Anda punya kebesaran hanya sampai di situ. Tetapi tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul besar bukan karena pangkat. Baginda Nabi besar Muhammad besar bukan karena kekuasaan, pangkat dan jabatan. Rasulullah besar bukan karena harta benda dan kekayaan yang beliau miliki. Bahkan Rasulullah besar bukan karena minta dibesar-besarkan oleh kita umatnya. Lalu siapa yang membesarkan Rasulullah? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab satu kali manusia sudah besar di hadapan Allah, maka berapapun banyaknya manusia ingin menjatuhkan, orang itu tetap akan jadi orang besar, saudara. Tapi satu kali manusia sudah kecil hina di hadapan Allah, berapapun banyaknya manusia ingin mengagungkan dan mengangkatnya, maka orang itu tidak akan bisa naik. Maka target kita hidup di alam dunia ini, enggak apa-apa kita kecil di hadapan manusia, tapi kita mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih utama lagi, bagus jika di hadapan manusia, mulia kita di hadapan manusia, dan mulia juga kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ilmuwan barat namanya Stoddard. Dengan satu ungkapan yang jitu dia pernah mengatakan, semakin dalam kita mempelajari agama yang dibawa oleh Muhammad, katanya, maka semakin kagum kita dibuatnya. Kenapa? Agama-agama besar di dunia, mereka tumbuh dan berkembang oleh karena mereka ditopang oleh para penguasa yang menganut agama tersebut, saudara. Contohnya apa? Agama Buddha. Agama Buddha punya raja namanya Raja Asoka. Agama Persia punya raja namanya Raja Cyrus. Mereka itu raja-raja besar yang siap membiayai dengan modal yang besar, asalkan apa? Asalkan agama-agama yang mereka anut dapat berkembang pesat di seluruh penjuru dunia. Tapi tidak dengan Islam, saudara. Tidak dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dibesarkan oleh seorang Rasul yang bukan orang kaya, bahkan bukan pula turunan seorang raja. Tapi kurang lebih dari 1 abad Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia, sekaligus memasuki Bizantium dan mewarnai sepertiga belahan dunia ini menjadi ilmu dan peradaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk kita, saudara. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu tidurnya di atas pelepah daun kurma, saudara. Sarapannya tiap pagi seteguk air zam-zam dan sebutir kurma. Ada satu doa yang selalu Rasul baca. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yawmal qiyamati ma'a sumratul masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di yaumil qiyamah bersama golongan orang-orang miskin. Apakah Rasul pengen kaya? Gampang, saudara. Bahkan Allah menantang. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, kata Allah, ngomong saja kau mau apa? Kalau Rasul pengen kaya, gampang, saudara. Kalau Rasul pengen pangkat jabatan, sangat mudah.
Karena Allah sudah nantang, Muhammad kau mau apa ngomong, kata Allah. Bahkan dalam satu kitab Barzanji dikatakan, walau wadathu jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'abah. Jabal Uhud menawarkan diri kepada Muhammad, ya Muhammad, kata gunung Jabal Uhud, aku siap menjadi bukit emas untukmu. Itu gunung Jabal Uhud sanggup dijadikan bukit emas oleh Allah kalau Rasul mau, saudara. Lalu ditawarkan semacam ini, apa jawab baginda Nabi? Idzan ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Tidak ya Allah, semuanya tidak akan menyenangkan hati aku ya Allah selama aku masih mendengar satu saja umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Ditawarkan pangkat jabatan emas sebesar gunung Jabal Uhud tidak tergoda. Yang difikirkan setiap hari oleh Rasulullah, kita umatnya, semuanya tidak akan menyenangkan hati aku ya Allah selama aku masih mendengar satu saja umatku, kata Nabi, yang masuk neraka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita berabad-abad yang lalu. Akan tetapi sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai saat ini benar-benar terjadi, saudara. Apa kata baginda Nabi? Sayati zamanul ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Banyak orang-orang yang kabur lari jauh daripada ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Fayubtaliyahumullah, maka Allah uji mereka. Allah uji mereka, barang siapa yang jauh dari ulama, barang siapa yang jauh dari masjid, barang siapa yang jauh dari taklim, maka Allah uji mereka bithalathin baliyatin, dengan 3 cobaan. Apa cobaan yang Allah berikan kepada mereka? Al-awwalu, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Orang hidup yang kita cari keberkahan, saudara. Saudara cari rezeki, saudara cari materi, saudara cari harta, saudara bekerja, saudara berdagang. Yang kita cari berkah dan ridha dari Allah. Kalau kehidupan kita sudah diangkat keberkahannya oleh Allah, na'udzubillah, susah, saudara. Sebab dalam hidup yang kita cari adalah keberkahan. Saudara punya duit pas-pasan tapi Allah kasih berkah, insya Allah cukup. Saudara punya duit banyak tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, kurang terus bawaannya. Maka dalam hidup yang kita cari adalah keberkahan Allah. Yang kita cari adalah ridha dan keberkahan Allah. Kalau Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang jauh daripada ulama dan ahli fikih, maka ujian yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dalam kehidupannya. Berapa banyak nikmat rezeki yang Allah kasih buat kita, saudara. Kalau kita hitung satu persatu nikmat Allah, nggak bakal sanggup kita. Kalau kita hitung satu persatu nikmat Allah, nggak bakal cukup kita hitungnya, saudara. Jangankan nikmat harta, nikmat materi yang ada dalam diri kita juga kita nggak sanggup. Makanya berkali-kali Allah ingatin manusia dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Manusia, nikmat aku mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Berapa banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Berapa banyak kesempurnaan yang aku berikan kepada kata Allah. Maka kadang-kadang manusia suka ingkar terhadap nikmat Allah. Karena nikmat rezeki bukan cuma materi. Saudara dikasih badan sehat udah nikmat.
bisa ibadah dengan tenang itu nikmat rezeki dari Allah. Saudara bisa makan bareng keluarga, anak istri di rumah itu nikmat dari Allah, saudara. Maka hendaklah kita pandai mensyukuri nikmatnya, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Lalu ujian Allah yang kedua apa? Wa yusallitullahu sultanan zaliman. Barang siapa yang jauh daripada ulama, jauh dari ahli fikih, jauh dari taklim, jauh dari masjid, jauh dari salat berjamaah, maka yang kedua wa yusallitullahu sultanan zaliman, akan diangkat nanti di tengah-tengah kita sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Karena yang namanya pemimpin semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dari pemimpin yang tertinggi negara sampai pemimpin yang terkecil dalam keluarga adalah suami, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Lalu ujian Allah yang ketiga, dan ini yang paling bahaya buat kita umat Islam, adalah wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Akan keluar kita dari alam dunia tanpa kita bawa iman. Na'udzubillah. Iman bisa menolong manusia masuk ke dalam surga. Kalau orang meninggalkan dunia tanpa dia membawa iman, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, na'udzubillah, neraka, saudara. Karena kedudukan iman sangat penting dalam kehidupan kita. Iman itu lantaran sinar, iman itu lantaran cahaya, iman itu pelita dalam kehidupan kita, iman yang membuat kita terarah hidup kita. Tapi kalau manusia nanti sudah tidak punya iman keluar dari alam dunia, na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah dan mulia ini, yuk mari sama-sama kita pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah dalam ibadah. Karena istiqamah itu orang yang selalu tetap, saudara. Bukan cuma soal ibadah. Saudara kerja istiqamah, saudara sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga istiqamah, saudara sebagai seorang ayah istiqamah. Apapun dalam kehidupan ini, semua kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Sehingga manakala Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على البساء والضراء، المعبود في الأمطار والأرجاء، المدعو لكسب نوازل الغماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق التوحيد والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا
ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعات والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.